Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa program magister Universitas Riau. Pada pagi hari ini saya akan menyambung kuliah kita yang kemarin sudah kita bahas tentang teori sosial pembangunan. Kemarin kita sudah bahas, saudara-saudara sudah mendengar, sudah mencatat tentang teori modernisasi. Pada pagi hari ini saya akan mencoba melanjutkan kuliah kita minggu lalu sebagai flashback. Kemudian kita berangkat topik-topik yang lain. Jangan lupa siapkan kertas, alat tulis untuk kalian catat mana hal-hal yang penting untuk kalian catat. Kemudian bila ada yang kurang jelas bisa ditulis melalui pesan atau di komentar di bawah. Nanti kita akan bahas. Jangan lupa masuk ke kelas kita yang sudah kita sepakati, yaitu kelas Google Google Classroom. Kemarin sudah bahas tentang sekilas teori modernisasi perkembangannya. Jadi teori modernisasi ini, ya, saya ulang kembali, muncul sekitar setelah Perang Dunia Kedua, ya, menjadi booming, ya, karena ketika itu banyak negara-negara baru merdeka sesuai dengan piagam PBB, tidak ada lagi penindasan, ya. Maka sejak itu banyak negara-negara merdeka, termasuk Indonesia. Yang baru merdeka, negara-negara ini tentunya butuh pembangunan, ya, butuh bantuan, stimulus dana. Yang semula penerapan tentang bantuan dana ini yang sudah dilembagakan melalui program PBB, yaitu ada dua lembaga keuangan dunia, World Bank, ya, Bank Dunia, dengan IMF. Ya. Mereka memang membantu negara-negara Eropa Barat yang setelah terjadi peperangan di Eropa Barat, ya. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh mereka, yaitu oleh dua badan dunia ini, ternyata cepat memulihkan ekonomi negara-negara Eropa Barat. Ada dua kepentingan paling tidak untuk dibantu negara-negara Eropa Barat itu. Pertama, memang supaya segera pemulihan ekonomi. Yang kedua juga untuk menekan pengaruh dari blok timur, ya, dalam hal ini Uni Soviet ketika itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Uni Soviet adalah ideologinya adalah sosialis komunis, dan secara geografis tentu bertetangga dengan negara-negara Eropa Barat, dan dikhawatirkan pengaruh Soviet ini sangat besar terhadap negara-negara Eropa Barat. Untuk membendung itu maka dibantulah oleh PBB. Dalam hal ini tentunya ada beberapa negara yang tergabung dalam blok NATO, ya, terutama Amerika, berkepentingan supaya pengaruh Soviet di Eropa Barat itu tidak terlalu meluas. Jadi semacam tanam saham, ya, tanam jasa, seperti itu. Nah, akibatnya pembangunan di negara-negara Eropa Barat itu naik pesat, ya, dalam waktu beberapa tahun, sukses. Dari pemikiran ini banyak juga negara-negara yang baru merdeka di Afrika, kemudian di Asia, yang memang ketika itu masih terbelakang. Maka pemikiran-pemikiran ini dikembangkan, ya, oleh dua lembaga keuangan tadi. Bagaimana kalau program ini dikembangkan bukan hanya di Eropa Barat, tetapi juga masuk ke negara-negara yang baru merdeka tadi, katakanlah di Asia maupun di Afrika. Maka mulailah penggelontoran besar-besaran bentuk-bentuk bantuan terhadap negara-negara yang baru merdeka tadi.
Nah di Indonesia semula tidak seperti itu ketika di Orde Lama ya, zaman Orde Lama Pak Karno masih ingat ya dengan programnya mandiri ya, mandi sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus kuat secara ekonomi ya. Kita ingat pasal 33 yaitu kekayaan alam ya, air, laut, hutan dan segala macam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran bangsa. Itu sebetulnya ideologinya ideologi sosialis ya. Tidak boleh ada satu individu atau satu perusahaan yang bisa menguasai sekian banyak aset negara, hutan misalnya, laut seperti itu. Harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran bangsa. Itu ideologi sosialis. Nah, ketika terjadi kudeta ya, itu PKI, maka beralih pada Pak Soeharto ya. Pak Soeharto berbeda pemikiran. Beliau tidak lagi menganut paham pendahulunya, tapi berorientasi kepada Amerika. Yang ketika itu memang tahun-tahun 60-an, karena kita tahu tadi saya sampaikan bahwa sejak tahun 40-50 itu banyak negara-negara baru merdeka, termasuk kita pun masih membenahi diri ya. Maka Pak Harto pun tergiur untuk mengikuti program-program bantuan-bantuan ekonomi, maka banyaklah warga negara kita disekolahkan ya, baik dengan bantuan beasiswa dan lain-lain ke negara-negara barat seperti itu, terutama ke Amerika. Nah, ekonom-ekonom Pak Harto juga sangat kental menganut teori modernisasi itu. Kita kenal dulu program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Sehingga ada program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka panjangnya per 25 tahun. Jangka panjang pertama, jangka panjang kedua. Tahap 1, 2, 3, 4, 5 itu mengadopsi betul teori dari Rostow ya. Dari mulai tahap pembangunan sampai pada tahap take off, tinggal landas. Itu adopsi betul dari teori modernisasi yang diterapkan oleh Pak Harto ketika itu. Maka banyak program-program mekanisasi ya, motorisasi yang dikembangkan ke daerah-daerah pedesaan, kelompok capir dulu ya, seperti itu untuk menstimulus ekonomi pedesaan. Nah saudara-saudara, pengembangan teori modernisasi ini yang tujuannya membantu negara-negara yang baru merdeka, yang semula memang di Eropa Barat itu berhasil, maka dicangkokkanlah ke negara-negara yang baru merdeka tadi. Kenyataannya banyak masalah dalam pengembangan teori modernisasi itu, terutama di negara-negara yang non-Eropa. Terjadi kemiskinan, terjadi eksploitasi sumber daya alam ya, dan terjadi ketergantungan negara-negara yang katakanlah baru merdeka tadi ya, termasuk Indonesia, ketergantungan terhadap teknologi dan ketergantungan terhadap utang. Karena bantuan-bantuan tadi tidak murni itu diberikan secara gratis ya. Tentu bantuan-bantuan itu diberikan ada semacam perjanjian ya. Teknologi yang diberikan itu tentunya orangnya harus dididik ya, masuk diklat ya, di negara-negara barat ya. Kemudian bantuan tenaga ahli dan lain-lain itu dari mereka. Teknologi itu tidak sepenuhnya diberikan ya. Jadi ada beberapa hal yang memang masih mereka simpan sehingga kita tergantung pada dia atau pada mereka tadi. Hal inilah yang menyebabkan kita selalu tergantung pada dia. Kemudian bunga utang juga semakin tinggi ya. Karena IMF itu selalu memberikan LOI ya, letter of intent. Letter of intent itu semacam akad kredit ya, yang harus disepakati oleh negara-negara penerima donor tadi. Ya kalau kita juga kredit di bank kan ada ketentuannya akad kredit dari bank. Ya kita kalau memang butuh kita harus ikut
dengan aturan-aturan bank itu, termasuk bunga, ketentuan dan lain-lain. Nah, kita terjebak di situ. Itu kritikan pertama dari teori modernisasi. Ya. Sampai di sini mungkin saudara sudah mulai paham ya, mudah-mudahan agak sedikit tercerahkan pemahaman kita tentang teori modernisasi. Jadi semua teori tentu punya kelemahan, ya, punya keunggulan. Ya, namanya buatan manusia tentu tidak sempurna ya. Masing-masing punya sisi negatif ya, apapun itu. Nanti kita akan bercerita tentang teori dependensi, bagaimana teori dependensi memahami pembangunan. Kemudian apa kaitannya dengan Indonesia? Baik, saya kira itu pengantar kuliah kedua ini yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kalian tetap belajar ya, jaga kesehatan. Kemudian catat mana hal-hal penting, materi-materi lain nanti saya berikan berupa PowerPoint atau PDF. Kalian bisa pelajari. Tapi jangan hanya dari sini, kalian juga bisa memperkaya materi-materi lain dari berbagai sosial media yang relevan, kemudian buku-buku yang kalian bisa beli atau bisa pinjam di perpustakaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.